Hai Sahabat Bicara, balik lagi di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini bersama Vira. Sahabat Bicara, Februari ini ya nggak disangka-sangka tuh masih banyak hujan turun deras ya. Kadang jadinya malas buat makan, buat pergi juga macet tapi juga hujan gitu ya. Tapi banyak solusi dari segala permasalahan seperti adanya ojek online. Dan kira-kira cerita seru apa ya kalau misalkan menjadi driver ojek online ya. Lebih lengkapnya akan kita bahas di podcast Sabi karena di sini sudah ada Habel. Iya kak. Hai Habel Kak. Christian. Iya kak. Selamat datang di podcast Sabi. Iya. Terima kasih. Apa kabar nih? Baik kak. Baik ya. Ini berangkat dari mana nih Habel? Dari Marunda kak. Marunda. Iya. Marunda tuh Jakarta. Utara. Jakarta Utara. Main-main ke podcast Sabi. Thank you ya. Jadi ganggu waktu ini nih, ganggu waktu apa ya? Istilahnya ngebit ya? Iya kak. Nggak Tapi apa-apa nggak apa-apa. sih. Iya. Lagi hujan juga. Hujan Males juga. ngebit kalau hujan. Oke, Abel ini katanya masih muda ya. Umur berapa sih, Bang? 18 kak. 18. Iya. Oke, jadi kesehariannya memang driver online gitu. Iya kak. Fokusnya di mana nih? Apakah hanya mengantar apa ya? Sebetulnya apa penumpang atau bisa juga fokus juga ngambil makanan, food sama juga nganter barang. Yang mana nih? Barang sama makanan sih kak. Barang sama makanan. Iya. Dan itu biasa muter di kawasan Muter-muter aja Kelapa Gading. Kelapa Gading Iya. gitu ya. Dari jam berapa tuh, Bel? Dari jam 9-an deh kak. 9. Iya. Terus close order close aplikasinya gitu. Jam 12 kalian pulang. Jam 12 malam, Bel. Iya kak. Wow, jadi emang anak pertama? Anak pertama kak. Berapa bersaudara, Bel? 4 kak. 4. 4. Itu semuanya anak pertama cowok. Anak pertama cowok, anak kedua cewek, ketiga sama keempat cowok dua-duanya. Oke, ini udah berapa lama nih jadi apa ya driver ojek online? Baru setahunan lah kak, kurang lebih. Setahunan ya. Iya. Ini berarti dari 2021 2022 lah ya. Iya. Oke, ini memang hanya di satu aplikasi. Biasanya kan banyak driver ojek online yang apa ya di beberapa aplikasi gitu. Pakai 2 aplikasi sih kak. 2 aplikasi. Iya. Oke, itu nggak kewalahan, Bel? Enggak kak. Masuk angin pernah? Ya sering sih kalau Sering masuk ya. angin mah. Terus paling banyak orderan sehari itu berapa, Bel? Kalau sekarang paling banyak saya paling 16 kak. Wow, itu udah penumpang juga, makanan juga campur atau fokus di satu jenis? Kalau penumpang enggak sih, barang sama makanan doang. Oke, jadi nganter barang sama makanan lah ya. Iya kak. Oh gitu. Jadi paling jauh dapat kemana, Bel? Kita udah keliling-keliling sih kak. Keliling-keliling. Iya, Jabodetabek deh. Wow, Bogor nyampe? Nyampe kak. Hah? Depok. Wow. Terus itu berapa lapis jaket yang dipakai, Bel, nyampe ke Bogor? 2 doang sih kak. 2 doang ya. Rompi sama jaket. Kadang kan juga suka masuk ke mall-mall gitu ya, Bel ya. Iya kak. Keluh kesahnya tuh selama menjadi driver ojek online nih, Bel. Kan ngambil kadang parkirnya di mana, terus ngambil store makanannya kan jauh gitu, Bel. Iya. Keluh kesahnya gimana, Bel? Capek sih kan Capek naik ya? turun ya. Kok orangnya nggak mau turun nyamperin kita. Oke. Kadang biaya parkir juga kan biasanya kalau ke mall ada biaya parkir. Kadang nggak ada yang nanggung. Oh gitu. Iya. Kenapa nggak dibilang ke customer-nya atau Mbak, Pak, maaf ini ada kena charge parkir gitu? Kalau misalnya kita lagi ngambil, biasanya tokonya bilang biaya parkirnya ditanggung sama penerima. Tapi pas nyampe? Penerimanya nggak mau. Oh gitu. Wow. Itu biasa di mall atau di store-store yang Di mall, di ruko. gitu ya. Oke deh, jadi ya sahabat bicara, mulai sekarang kalau kalian order makanan ojek online ya, tolong itu diperhatikan gitu ya, Bel. Tadi kita bicara yang sedih-sedih, padahal harusnya yang senang-senang dulu, Bel. Yang seru-seru, Bel, selama menjadi driver ojek online, ngapain, Bel? Dapat penumpang atau dapat customer yang menarik gitu, Bel? Saya pernah dikasih tips sih. Wow. Iya, tipnya kalau saya bayangin tip sama ongkos kirimnya udah lebih gedean tip. Oh ya? Iya kak. Berapa kali lipat tuh, Bel, mungkin? 1, 2 kali lipat, 5? 2, 3 deh. 3 kali lipat, Bel? Iya. Wow, itu ngambil di daerah mana, Bel? Ini biar mungkin teman-teman ojek online lainnya bakal kayak nyari di sana gitu. Daerah mana, Bel? Di ITC kak. ITC Cempaka Mas. Cempaka Mas, nganter Iya. apaan, Bel? Kalau barang sih isinya kita nggak tahu sih. Kalau driver nggak tahu. Oh iya, benar, sorry. Besar gitu, kecil? Kecil kak.
Nggak ribet deh pokoknya bawanya. Oh, itu prosedurnya gimana sih ketika ngambil barang ke tempat? Pasti kan ke apa ya, titik penjemputan gitu ya. Ini Iya. mungkin banyak sahabat bicara yang juga sebagai customer gitu kan, nggak tahu prosesnya gimana sih ketika driver ojek online mengambil pick up barang, itu prosedurnya biasanya ngapain, Bel? Sampai akhirnya ke tempat ke apa, pengiriman. Pengirim. Itu gimana? Jadi orderan masuk Kak, kita samperin ke tokonya. Kalau emang biasanya ngambilnya di toko ada biaya parkir atau di mall, kita konfirmasi dulu ke penerima. Kalau penerima bilang iya, nanti parkirnya saya ganti, ya udah ambil barangnya. Terus tinggal foto doang sih barangnya. Foto udah jalan nganter. Paling besar ngambil barang apa tuh, Bel? Lemari Kayu, plastik. Dari Marunda, dari Sunter. Enggak, itu kebetulan sih tadi pagi. Baru hari ini. Iya, di Dan Mogot. Wow, di Dan Mogot nganter ke Marangke. Wow, jauh ya, Bel? Berapa kilo, Bel? 8 kilo deh kalau nggak salah tadi. Oke. Terus kendalanya selama ngebawa itu lemari plastik gitu ya, dari Dan Mogot ke Marangke, itu ada kendalanya nggak? Apa hujan kah? Angin? Oh, kalau hujan enggak. Paling ribet doang kalau bawa jalan. Kalau ada gajulkan polisi tidur lubang gitu ya. Iya. Terus gak enak aja sih sama pengendara lain. Nggak enaknya karena? Kegedean kan. Oh gitu. Iya. Over capacity dong. Cuma ya mau gimana lagi ya kan, harus diantar ke titik tujuan gitu ya. Iya. Ketika ngepick orderan itu, apakah ketahuan gitu ngambil harus ngebawa lemari segitu besarnya atau random? Kadang sih kalau perorangan dikasih tahu Kak, tapi namanya kalau toko kan langsung dari aplikasi, jadi nggak ketahuan. Oke. Kalau misalnya sahabat bicara ngelihat di di Google gitu kan, nge-review makanan atau bukan store food gitu kan, kita bisa ngeliat reviewnya tokonya, wah enak, pedasnya sesuai, togenya banyak gitu kan ya. Kalian nih ya driver ojek online, Vira mewakili para customers pengguna aplikasi, bisa juga nggak sih ngelihat kita sebagai customer itu ada ininya nggak sih, bisa di review juga nggak sih sama driver, kayak misalkan ini customernya baik atau customernya bawel gitu? Oh bisa Kak. Ada bisa. Oh iya, jadi selama ini driver ojek online juga mereview customers gitu? Iya. Oke. Apa aja tuh biasanya yang muncul, yang customer yang sering kendalanya gitu, yang biasa sering dialami driver? Biasanya sih rewel customer. Rewel. Kadang kalau enggak misalnya dihubungi gak diangkat-angkat, di chat gak dibales. Oke. Itu kalau nganter makanan gitu ya? Iya, barang juga sih. Terus kalau habis selesai nganter, itu berarti driver bisa ngasih review juga ke customersnya gitu? Bisa Kak. Oh, jadi sebetulnya Vira juga punya raport gitu ya, sebagai customer punya raport yang bisa dilihat sama driver. Iya. Tapi dilihatnya bisa setelah memilih pesanan atau sesudahnya atau sebelumnya? Sesudah mengantar Kak biasanya. Oke, jadi baru ketahuan kalau si customer itu baik atau reseh gitu ya. Dan ini menarik. Apa sih pengaruh yang Abel udah rasakan selama mendalami profesi ini gitu? Pengaruhnya ke dalam kehidupan Abel, jadi kayak mungkin lebih banyak ngobrol sama orang, jadi lebih mengetahui karakter orang yang bermacam-macam gitu. Selain benefitnya selain dari segi finansial pasti ada lah ya, alhamdulillah buat keluarga ya kan. Pengaruh buat kehidupan lainnya tuh gimana, Bel? Dapat keluarga baru sih. Oh ya? Iya. Di jalanan, di lapangan gitu ya? Iya Kak. Gimana mereka? Misalnya kalau motor kita mogok nih, ada aja yang bantu. Wow, ya. Terus? Apalagi jadi semakin tahu jalan juga sih. Semakin tahu jalan ya. Semakin mengenal Jakarta. Biasanya kalau ngumpul kan ya, Vira kalau lihat tuh di daerah Sudirman misalkan, atau di Tebet, di daerah-daerah tertentu gitu, ada Starling namanya, Starbucks keliling gitu. Banyak ojol-ojol pada kongko gitu kan. Iya. Kadang Vira mau ikut join, tapi kayak hey bukan takut tuh, lebih kayak yang takut mau ngobrol apa gitu. Dan biasanya tuh driver ojek online kalau lagi di Starling pada ngobrolin apa sih, Bel? Seputar orderan doang sih gitu, keluh kesah gitu ya. Iya. Ngobrolin apa gitu, Bel? Gimana, udah rame belum kayak gitu? Ada yang belum dapat sama sekali. Cuma cerita itu aja sih. Cerita itu aja. Orderan gaib? Fiktif. Oh, fiktif pernah? Iya.
Kalau saya sejauh ini belum pernah, Kak. Oke. Tapi cerita-cerita dari teman-teman tuh ada? Banyak. Mayoritas karena gimana sih itu? Untuk mungkin juga di sini kan pastinya sahabat bicara ada pendengar yang juga driver ojek online gitu kan, biar lebih selektif untuk menerima, bukan untuk apa ya, biar bisa mencegah ya kan, menghindari orderan fiktif. Biasanya kayak gimana, Bel? Utama ini sih chat dulu, kalau nggak telepon ke orangnya. Kalau emang nggak diangkat-angkat selama 15 menit, ya udah cancel aja langsung, buang-buang waktu. Gitu ya. Iya. Jadi biar nggak rugi juga, iya, rugi waktu, bensin juga kan jauh gitu ya. Terus biasanya kalau teman-teman yang udah kena orderan fiktif, terus kemudian gimana mereka menghadapinya gitu? Nelpon kantor sih palingan. Nelpon orang kantor. Biasanya orang kantor tuh ntar makanannya buat kita, uang juga dibalikin sih. Gitu. Asal ada laporannya gitu ya. Iya, ada bukti juga. Oke. Terus juga dari keluarga ada lagi yang driver ojek online atau hanya Abel? Ada abang. Yeah. Oke, jadi memang saudara sih saudara kan Abel anak pernah. Iya, saudara. Jadi memang saudara banyak gitu ya yang akhirnya seru gitu. Seru nggak sih? Seru. Terus kepikiran untuk berapa lama menjadi driver ojek online atau misalkan Abel kan masih muda kan? Iya. 18? Iya, Kak. Ya, beda setahun sama Vira yang 17 tahun ya. Bicara. Jadi 18 tahun nih. Mungkin 5 tahun lagi atau mau sampai berapa lama menjadi driver ojek online dan kemudian punya harapan mau buka usaha atau mau lanjut karir kemana gitu, Bel? Kalau driver online sih paling setahun lagi deh, Kak. Lagi muas-muasin masa muda. Gak ada yang ngatur. Oh gitu. Nah, jadi tiap malam juga boncengin cewek ganti-ganti ya, Bel ya? Driver ya, maksudnya kayak penumpangnya ganti-ganti gitu ya, Bel. Bisa jalan-jalan ya, Bel ya. So, menjadi driver ojek online, Bel, menemukan fakta-fakta apa yang sebelumnya nggak pernah Abel temuin sebelum menjadi driver ojek online di jalanan? Fakta. Iya, misalkan kayak ngelihat lubangan, ternyata di dalam lubangannya atau menemukan selokan Abel pernah lihat di jalanan selokan airnya bersih di daerah misalkan Tanah Abang gitu, yang mana kayak sih hewan, Kak. Oh ya? Iya, hewan. Ada hewan apa? Ini semut. Tapi kayak kolaborasi sama laba-laba, Kak. Iya. Semut kolaborasi sama laba-laba. Iya, kayaknya sih perkawinan silang sih, Kak. Daerah mana? Di Marunda. Iya. Semut kolaborasi sama laba-laba. Iya, benar. Semut kan kecil kan? Kayak Abel tuh ngeliatin semut lagi ngapain lagi? Di baju saya nempel. Kecil lah berarti. Kecil. Itu mesti kayak dia tuh sebetulnya semut atau laba-laba, Bel? Nggak tahu, saya juga bingung, Kak. Terus akhirnya saya pengen tangkap nggak bisa. Cepet banget. Akhirnya itu di Marunda. Selain hewan, Bel? Horor sih paling. Oh, horor. Malam-malam nih berarti ya. Gimana tuh, Bel? Ngikutin map tiba-tiba nyampe kuburan. Oh iya, Bel. Iya. Emang di mapsnya nggak kelihatan? Harusnya kalau itu kuburan harusnya ada ini nggak sih? Di GPS-nya tuh harus yang kuburan apa gitu, TP. Oh, mungkin nggak ada, Kak. Mungkin ini ya, kuburan pribadi, mungkin wakaf gitu ya? Enggak, luas sih. Wow. Tapi saya lupa nama TPU-nya sih. Daerah Jakarta? Selatan juga. Pulang malam-malam nih. Akhirnya pas udah nyampe sana? Ya udah jalan aja biasa. Jalan sih. biasa ya. Iya. Nah, tapi kok bisa nggak sadar di situ ada pemakaman? Jadi tuh malam diarahin nama map lewat perkampungan, Kak. Tiba-tiba ya kuburan. Oke. Pas lewat kuburan jalan besar sih emang. Oh, ini daerah mana ya, Bang? Kira-kira nih pemakaman? Antam. Ada Antam. Daerah MKV kalau nggak salah tuh. Jagakarsa? Nggak tahu deh. Pokoknya jalan MKV kalau nggak salah. MKV itu kayak Jagakarsa di Lenteng Agung ya. Ya itulah pokoknya ya. Tapi nggak sampai yang serem-serem gitu, enggak ya? Enggak ya. Nemu duit pernah nggak, Fir, ya? Nemu duit di jalan, nemu duit jatuh. Sering kalau nemu duit. Nemu duit yang jatuh pernah? Sering, Kak. Apa rela muter balik. Lawan arah dikit buat ngambil itu duit gitu ya. Banyak tuh nominalnya. Pernah 100, 50, 20 tergantung sih. Bang, teman-teman, ini podcast terakhir Vira kali. Jadi kita mau hunting uang aja di jalan.
lebih banyak ini ya, baru setahun terus sudah dapat banyak uang, rezeki uang nggak bertuan ya, jadi kayak Iya. bukan ada yang punya ya, karena di jalanan ya kan, kayak rezeki ini harus balik lagi ngambil. Dan itu tips-tips itu dari customer juga sering dapat ya. Sering Kak. Seneng banget gak sih kalau dapat tips dari customers gitu? Seneng sih Kak. Lumayan deh buat bensin mah. Lumayan ya buat bensin ya. Iya Kak. Oke, mungkin apa ya bisa dibilang ini apakah oke kalau misalkan Vira bertanya tips paling besar dari customers tuh berapa gitu? Mungkin biar memotivasi sahabat bicara di sini yang juga menggunakan aplikasi ojek online untuk order makanan gitu kan, untuk buat termotivasi bahwa tips itu sangat berguna buat driver gitu. Seberapa besar bisa pernah dapat? Pernah dapat paling gede tuh 100.000. Wow, itu murah hati banget tuh customer ya. Iya. dan itu nganter barang kecil yang waktu itu tadi ya? Iya, yang kita sih ongkos kirimnya apa 30-an deh. Wow. 33. Dikasih Kalau cash nggak gitu salah. ya? Dikasih cash. Bel, kan bisa juga ya kalau order makanan tuh bayarnya pakai tunai. Iya Kak. Itu berarti uangnya tuh pakai uang driver dulu atau gimana sih, Bel? Iya, pakai uang driver dulu. Nyampe nanti ke penerimanya ngasih uang cash ke kita. Berarti Abel as a driver online juga harus menyediakan uang cash dong, Bel? Iya Kak. Wow. Uang sama di HP sih. Oh iya, bisa ya, barcode ya sekarang ya. Terus gimana kalau misalkan udah terlanjur nih ngambil pesanan makanan, let's say misalkan makanan itu nominalnya 250.000 dan itu nggak ada cash, kita lagi kurang gitu sebagai driver, pernah kayak gitu? Oh, kalau misalnya orderan cash itu misal dipotong langsung Kak dari saldo HP kita. Oh, oke. Kita emang nggak ngeluarin duit. Ya, Uang dari saldo. Jadi baru nanti customernya ngasih uang tunai ke kita. driver. Iya. Gitu. Pernah dapat apresiasi apa lagi dari customer? Ya paling masnya baik gitu-gitu dah. Masnya baik ya? Iya, jauh-jauh dari gitu. Okay. Pengiriman tepat waktu. Pengiriman tepat. Abel kenapa lebih nyaman ngambil paket atau makanan daripada driver penumpang manusia? Manusia. Customer apa ya? Orang-orang. Iya, orang gitu. Lebih enak aja sih Kak, nggak ada yang bawel, Mas, buru-buru Mas. Saya kan gitu. males kayak gitu Kak. Ntar buru-buru totonya jatuh kan, sama-sama sakit, nggak enak lah. Kalau barang kan enak. Oke. Mau kita nganter kapanpun juga nyantai aja udah di jalan. Iya bener ya. Di daerah utara juga di sebelah sana tuh kayaknya lawannya bukan macet ya. Kalau di Jakarta Selatan sini mungkin macet, hujan juga kadang, terus kadang juga ya adalah yang klakson gitu ya. Iya. Tapi kalau di utara sana tuh ya, kawasan utara sana, ramainya apa di jalanan? Kontainer sih Kak. Kontainer, berarti lebih ke rivalnya bukan kemacetan tapi lebih kayak ke gencet-gencetan sama mobil-mobil Transformers gitu ya. Iya, sering macet juga sih gara-gara mobil kontainer. Oke. Terus ada oknum-oknum apa gitu di jalanan pernah atau hampir, jangan sampai sih ya, pernah sampai hampir kecelakaan karena bawa muatan kendaraan yang banyak barangnya gitu, Bang? Pernah mobil ini paling apa yang kecil yang lesbak. Mobil bak gitu ya? Iya, mobil bak. Itu kenapa? Bawa kayak rongsokan gitu sih. Ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Iya, mentang-mentang itu orderannya sih barangnya sih emang ringan sih, orang aqua. Tapi tetap aja sih membahayakan. Iya sih benar ya. Tapi yang penting apa yang Abel bawa saat itu aman ya, Bel ya? Aman Kak. Jenisnya itu kalau kita ngambil opsi layanan same day ya, iya, tuh kadang ada opsi yang 5 kilo sama ada yang 10 kilo berat ya. Tahu nggak, Bel? Ada iya, kan? Ada. Nah, gimana sih customer ini bisa kira-kira kalau ini 5 kilo sama 10 kilo? Pernah nggak ngambil yang padahal beratnya 10 kilo tapi klasifikasi jenis layanannya di 5 kilo beratnya, 5 kilogram? Pernah. Itu is okay gitu, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, jalanin aja. Karena memang customernya juga nggak tahu kira-kira beratnya berapa gitu kan. Iya. Bisa jadi 8 kilo tapi dia ngiranya 5 kilo gitu ya, Bel. Bicara tentang driver ojek online, berarti sempat mengalami naik BBM juga, udah ngalamin berarti ya, Bel? Udah ngalamin Kak. Oke, sekarang berarti pakai bensin apa tuh? Pertalite sih itu tuh. Oke, itu yang apa ya, ramah di kantong ya, Bel ya? Iya. Salah satunya berarti yang terdampak Habil juga ya saat kenaikan BBM. Ini tepatnya di tanggal 7 September kemarin nih, sahabat bicara, terdampak kenaikan BBM, Pak Ganjar mendorong
ojol dan juga angkot untuk diprioritaskan mendapat bantuan. Saat itu Bel, bulan September yang lalu, tepatnya di Kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjenguk lah ya ke sejumlah SPBU di tengah rutinitas olahraga pagi di Kota Semarang. Di tanggal 7 September 2022 di hari Rabu, Pak Ganjar juga menyapa warga yang sedang belanja bahan-bahan untuk memasak, dan di sana beliau berharap bahwa pemerintah bisa mempercepat pendataan pada mereka yang terdampak akibat kenaikan BBM seperti driver ojek online yang praktis menjadi konsumen BBM dari jenis Petralite nih, sama kayak si Habel ya. So Abel, melihat adanya sosok pemimpin yang juga concern terhadap berbagai jenis profesi gitu ya, tadi juga bukan hanya driver ojek online, tapi juga beliau juga punya program UMKM namanya Lapak Ganjar. Pokoknya intinya beliau ini concern terhadap berbagai lini profesi pekerjaan gitu kan. Abel sebagai driver ojek online melihat fenomena ini, ada pemimpin yang juga concern terhadap profesi kita juga gitu kan. Gimana Abel menanggapinya? Bagus sih Kak, kita berterima kasih sih sebagai masyarakat diperhatikan. Oke, jadi ya kayak bahwa di dunia ini banyaklah profesinya gitu ya Bel yang UMKM. Kira-kira Abel kalau misalkan dikasih kesempatan mau usaha, Bel, usaha apa Bel? Usaha gas paling. Gas? Iya. Kenapa usaha gas? Soalnya dicari orang. Oh iya juga sih, tapi air mineral juga Bel. Tapi udah banyak Kak. Iya susah. Kalau Tapi- gas kan susah nyarinya. Ya tapi bisa meledak Bel nanti. Aduh, nggak usah Ya, kayak itu kan resikonya. resiko. Iya ada sih ya Bel ya. Iya. Kenapa mau usaha gas Bel? Ya itu sih tadi. Susah dicari. Iya. Terus setiap pintu, setiap rumah pasti kan membutuhkan kompor buat masak gitu ya Bel Iya. ya. Selain gas Bel. Beras. Jawabannya kayak dia, kayak Vira nanya, terus kayak si Abel ini kayak udah tahu mau jawab apa gitu. Gas, beras, air mineral gitu ya. Kalau air mah enggak. Air enggak ya berarti ya. Enggak. Oksigen tuh tabung oksigen juga termasuk yang jadi bagian gas kan. Iya. Tapi itu enggak ya. Enggak lah. Jadi gas aja. Gas aja. Beras. Iya. Apa ya, minyak? Yang dicari masyarakat deh. Ini jadi masyarakat. Apa lagi ya? Sembako. Oh sembako, Ah, sembako ya, bisa telur jadi. gitu ya Bel ya. Iya. Akhirnya kepikiran buat buka usaha otomotif gitu Bel, kan anak muda teman-teman nih ya, buat teman-teman Abel usaha otomotif gitu Bel, nggak kepikiran ya? Belum, bukan gak ada pikiran belum. Oh belum ya. Dulu Vira dulu waktu SD punya cita-cita mau jadi guru. Itu karena ngelihat waktu SD tuh, ngelihat ibu guru, ngelihat pak guru coret-coret di papan tulis tuh kayaknya enak gitu, pakai spidol gitu, terus ngapus gitu. Jadi karena ngelihat itu, belum ketemu sama matematika yang nyusahin, pengen jadi guru. Sekarang kayaknya pikir-pikir lagi. Abel dulu pengen cita-cita menjadi apa? Pilot, tentara. Iya. Sosok tentara siapa waktu kecil ngelihat kayaknya wah beliau nih keren gitu? Enggak ada sih, random aja. Random. Pokoknya kayak berseragam tuh keren ambil gitu. perang ya kan, namanya juga masih kecil. Wih, seru nih perang-perangan. Makin kesini makin remaja, transisi beda nggak? Cita-citanya berubah nggak atau tetap sama gitu? Berubah sih. Berubah menjadi Apa aja sih sekarang? apa aja sekarang? Yang penting pengusaha ya. Iya Kak. Kendala-kendala kayak pernah baterai handphone habis kah di jalan? Pernah. Hmm? Kebetulan lagi hujan juga. Jadi duduk aja di warung. Tapi pernah sampai yang handphone baterainya mati tapi lagi di tengah-tengah nganter paket makanan? Kalau itu sih belum pernah sih Kak. Jangan sampai ya. Iya. Terus ada tuh yang driver yang suka bisa ngecas dari motor, Bel, itu ada kabelnya gitu. Terus Habil juga kayak gitu. Enggak, baru Saki. Oh itu baru Saki ya? Iya. Oh, ya jadi mending servis handphone aja kalau baterai bocor gitu ya. Habil, ada lagi nggak nih yang mau disampaikan ke teman-teman, mungkin buat teman-teman yang sesama driver ojek online gitu kan, yang masih kadang suka mungkin baru kepikiran buat alih menjadi driver ojek online, dia masih takut pemetaan jalan, takut ada orderan fiktif, takut juga misalkan mau ngambil takut kena semprot customer gitu kan. Mungkin ada nggak nih bekal-bekal mental yang bisa dibagikan nih sama Habil selaku Habil yang sudah mendalami driver ojek online ini lebih dari hampir 1 tahun lebih ya Bel. Iya. Bagiin dong tipsnya gitu biar kuat mental. Kuat mental. Jalanin aja sih. Jalanin. Ya udah, kalau ada masalah ya udah jalanin aja terus. Ntar juga lama-lama kebiasaan nih kok. Jadi nggak apa-apa. Oke. Jadi nyantai aja. Kalau lagi capek, kalau lagi down, yang Habil pikirin tuh siapa?
Mesti kayak ada sosok dari keluarga kah, dari siapa yang menjadi motivasi Abel untuk tetap menjadi pekerja keras sampai hari ini? Diri sendiri sih. Diri sendiri. Jadi nggak usah repot-repot ngeprint foto atau scrolling ya, kayak buka kaca aja kayak gue harus semangat gitu. Iya. Gitu Biar ya? lebih maju aja diri sendiri kan. Oke. Mungkin ada harapan lagi ke depannya Abel mau ngapain gitu, Bel? Kedepannya paling abis ojek online ini ngumpulin duit buka usaha sendiri sih. Buka usaha sendiri, tadi gas itu ya. Kebab gitu, Bel, kebab. Dari yang kecil dulu lah. Dari yang kecil dulu. Semoga di kesempatan berikutnya bisa ketemu lagi sama Vira, sudah menjadi Abel yang lebih udah keren sih sekarang, udah kuat mentalnya. Mungkin ke depan lagi Abel bisa menjadi sosok yang wah, ini Abel Christian yang waktu itu ngobrol sama Vira. Jadi ya, obrolan kita Sahabat Bicara harus diakhiri. Mungkin ada tips-tips lagi ya, ada harapan khusus lagi atau yang mau disampaikan ke keluarga, ke Sahabat Bicara, silahkan. Semangat terus cari duitnya. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Nah, itu dia Sahabat Bicara, pembicaraan kita dengan Abel Christian, seorang pemuda pantang menyerah, pekerja keras dan juga berprofesi sebagai driver ojek online ya. Jauh-jauh dari Jakarta Utara, ngobrol-ngobrol di sini sama Vira di podcast Abi. Jadi pembicaraan kita, Sahabat Bicara, kembali Vira ingatkan kalau ingin mendapatkan tumbler nih, ada mug, tumbler, kemeja dan juga topi bisa didapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mengikuti update perkembangan kapan nih podcast Abi tayang ya, bisa diikuti di Instagram, di Twitter dan di juga Facebook. Jangan lupa nih Sahabat Bicara untuk subscribe juga channel YouTube ini dan nyalakan loncengnya. Sahabat Bicara, Vira akhiri ini episode kali ini bersama Abel Christian. Vira pamit undur diri dan Abel juga pamit undur diri. Kita salam satu aspal gini ya. 1, 2, 3. Salam satu aspal. Dan kita foto dulu. Terima kasih ya Bel. Iya Kak. Kita foto dulu, oke?